asumsi-asumsinya apa sih the law of attraction itu? Jadi yang pertama, energi mengalir kemana perhatian seseorang tertuju. Mengapa sih meyakini the law of attraction? Apa yang kita yakini itulah yang terwujud. Karena ketika kita meyakini sesuatu, fokus pada sesuatu, energi kita mengalir ke situ semua. Pokoknya saya harus berhasil di sini, saya harus sukses ini, saya harus mampu melakukan ini. Nah, itu energi kita mengalir ke situ semua. Ya wis mudahnya, sering saya ilustrasikan kan kalau orang jatuh cinta. Itu energinya fokus semua pada yang dicintainya. Sehingga kadang-kadang dia bisa melakukan apapun yang untuk dirinya sendiri saja mungkin tidak dilakukan. Tapi untuk yang dia cintai, dia mampu melakukannya. Kenapa? Energinya mengalir ke situ semua. Karena pikiran perhatiannya ke situ semua. Jadi asumsi pertamanya itu. Ketika kita fokus pada sesuatu, maka semua potensi diri kita ke situ semua. Itu yang pertama, asumsinya itu. Yang kedua, alam semesta ini, ya di situ kalimatnya penuh dengan kelimpahan untuk manusia. Maksudnya apa? Alam semesta ini, segala fasilitas kelebihan yang ada di dalamnya oleh Allah itu diciptakan untuk manusia, dalam tanda petik untuk melayani manusia. Kita ini kan makhluk yang dihadirkan ke bumi setelah bumi siap untuk kita huni. Karena memang bumi disiapkan untuk manusia. Maka apapun sebenarnya yang kita inginkan, yang kita harapkan dalam hidup ini pasti difasilitasi oleh alam semesta sekeliling kita. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, itu asumsi kedua. Berarti kuncinya ada pada keinginan dirinya manusia. Asumsi yang kedua, mengapa kok pikiran kita nanti yang menjadi kunci. Yang ketiga, kemampuan atau potensi manusia itu sangat jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada yang kita sadari saat ini. Jadi, kayak kita merasa, Pak, filsafat itu mentok, saya Pak enggak paham. Enggak, kamu kurang serius menggali potensimu saja. Kalau kamu mau bisa-bisa. Pak, bahasa Inggris itu Pak, wah puyeng saya Pak. Matematika itu Pak, enggak. Kamu bisa sebenarnya, cuma kamu kesusu berhenti saja. Kemampuan atau potensimu tidak seterbatas itu. Allah memberimu potensi yang luar biasa. Harusnya engkau jadi orang yang luar biasa. Harusnya setiap orang kalau mau dia bisa jadi luar biasa. Kemampuan dan potensimu cukup untuk apapun yang engkau cita-citakan, engkau inginkan. Itu asumsi ketiga. Asumsi keempat, hidup ini tujuan dan isinya tergantung pada keputusanmu sebagai manusia. Jadi kita ini, kalau bahasanya agama, kita ini khalifahnya. Wajahnya hidup ini tergantung kita. Termasuk hidup kita ini ingin jadi apa, ingin seperti apa. Kuncinya di kita sendiri. Dan pilihan-pilihan hidup itu tidak terbatas. Pak saya ini anak desa, bapak saya cuma tani, berarti ya cita-cita paling tinggi paling saya bisa itu. Enggak ya, kalau kamu matok serendah itu cita-citamu, ya enggak jauh-jauh dari situ. Panjang setinggi mungkin. Pilihan banyak, enggak terbatas. Wawasanmu harus luas. Jadi pilihan hidup itu banyak, silahkan engkau pilih. Kuncinya ada pada dirimu sendiri. Engkaulah yang menciptakan kehidupanmu. Jadi rentetan asumsi ini, energi itu mengalir, fokusmu kemana tertuju.
Kalau engkau fokus hanya pada hal-hal itu yang sepele-sepele, yang biasa-biasa saja, ya hidupmu akan terbentuk secara sepele dan biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau fokus pada hal-hal besar yang luar biasa, ya hidupmu akan terbentuk secara luar biasa. Jangan takut, alam semesta pasti menyediakan semua fasilitas yang engkau butuhkan. Kuncinya hanya ada pada dirimu, mau atau tidak, siap menggali kemampuanmu sendiri atau tidak, berani memilih, memutuskan atau tidak. Apapun yang engkau putuskan, engkau pasti mampu mewujudkan dan alam semesta akan membantumu dan energimu akan fokus ke sana untuk melahirkannya. Ini asumsinya dari The Law of Attraction. Nah, sekarang prosesnya. 6 langkah menuju The Law of Attraction tadi. Caranya bagaimana sih, Pak? Biar yang saya inginkan kemudian benar-benar terwujud. Biar yang tadi saya niati akan saya wujudkan benar-benar hasil. Nah, ini ada 6 step, ya ini dari berbagai sumber tentang The Law of Attraction. Yang pertama adalah mintalah apa yang engkau inginkan. Kalau dalam agama minta ini kemudian wujudnya jadi doa. Atau mungkin dalam bahasa yang berbeda kadang orang pakai kalimat mimpilah. Beranilah bermimpi. Kalau orang minta saja tidak berani, mimpi saja tidak berani, ya bagaimana dia mencapai tujuan-tujuan besar? Alah Pak, saya ini orang desa, ya sudah. Cuma cukup seperti ini saja saya sudah senang, ya sudah, hidupmu akan hanya sampai level itu. Yang engkau inginkan memang di level itu saja. Padahal kalau engkau mau, engkau bisa minta yang lebih tinggi, menginginkan yang lebih tinggi. Inginkanlah. Jadi mintalah itu sama seperti inginkanlah apapun yang engkau inginkan yang besar-besar. Kalau sudah menginginkan, sudah minta, jangan lupa, percayalah bahwa yang engkau inginkan itu akan terjadi. Nah, ini yang kadang-kadang kalau dibaca sepele, tapi dijalankan berat. Keyakinan. Saya sering menyatakan kita itu kalau berdoa kadang setengah-setengah. Setengah-setengah dalam arti kita sendiri tidak yakin doa ini akan dikabulkan. Jadi wong kita sendiri tidak yakin bahwa keinginan kita akan terkabul. Ya wes, tidak akan wujud wong kita sendiri tidak yakin. Kalau kita yakinnya 50%, ya wujudnya mungkin ya hanya 50% nanti buahnya. Jadi ini bagian dari The Law of Attraction adalah keyakinan kita, kemantapan hati kita. Saya Pak nanti pasti bisa dapat jodoh yang cantik, yang kaya, yang macam-macam. Tapi terus kamu sendiri yang mementahkan. Tapi apa ya mampu ya Pak, wong saya itu hanya orang desa, wajahku ya pas-pasan gini. Ya mesti raiso Pak. Ya sudah, kamu sendiri pesimis gitu ya tidak akan wujud. Engkau sendiri yang mementahkan doamu, engkau sendiri yang mementahkan keinginan-keinginanmu. Ya alam semesta sekelilingmu, kemampuan potensi besar dalam dirimu yang tidak akan keluar, kamu sendiri tidak yakin. Kalau engkau yakinnya 50%, ya keluarnya 50%. Jadi yang kedua, percayalah, yakinlah bahwa apa yang engkau minta pasti akan terwujud. Nah, yang ketiga ini siapkan dirimu untuk menerima kesuksesan sebagaimana yang engkau minta. Ya kan? Yo, kalau engkau minta, Pak, saya punya tujuan lulus kuliah yang paling cepat.
Saya ingin lulusnya saya paling awal dengan nilai paling tinggi. Loh, kamu harus menciptakan dirimu sejak sekarang sebagai orang yang siap sebagai mahasiswa yang lulus tercepat terbaik. Kalau engkau bercita-cita punya, kayak tadi ya, meskipun artifisial, punya istri cantik, punya istri kaya, punya istri luar biasa, ya bersiaplah ciptakan dirimu sebagai orang yang pantas punya istri cantik, kaya, dan lain sebagainya. Jadi, di antara tandanya bahwa engkau yakin akan terkabul, itu engkau siap-siap untuk menerimanya. Lah kalau engkau tidak siap menerimanya, ya dia tidak akan hadir. Siapkan lahir batinmu untuk menerima anugerah terkabulnya doamu. Tapi kalau engkau tidak siap lahir batin, itu ibaratnya wadah. Kalau engkau minta diberi air, misalnya, ya siapkan mangkok yang bisa menampung air. Kalau engkau minta diberi beras, ya siapkan kantong yang bisa menampung beras, kan itu. Lah kalau engkau tidak siapkan kantongnya, tidak siapkan mangkoknya, air dan beras itu mau ditaruh di mana, ya dia akan lewat begitu saja dalam hidup. Jadi yang ketiga, siapkan dirimu untuk menerima. Mungkin engkau pernah berdoa, sebenarnya doamu itu kabul, tapi engkau tidak siap menerima. Sehingga anugerah itu lewat begitu saja. Teman-teman mungkin pernah dengar cerita atau membaca cerita ya, satu ketika ada banjir, kemudian ada orang yang naik ke atas genteng, menunggu datangnya pertolongan. Dia berdoa, ya Allah, semoga selamatkanlah aku dari banjir ini. Kemudian tiba-tiba datang tim SAR membawa perangkat untuk penyelamatan. Dia mau menyelamatkan dia tidak mau. Enggak, saya menunggu Allah langsung yang menyelamatkan saya, bukan tim SAR. Silahkan lewat saja. Kemudian tim SAR lewat begitu saja, dia tidak mau. Sampai hari berikutnya juga begitu. Tim SAR balik lagi, dia tetap tidak mau. Menunggu langsung pertolongannya Allah. Akhirnya dia meninggal. Yo tidak cepat-cepat ditulungi. Nah, begitu sampai di akhirat, dia protes sama Allah. Ya Allah, saya berdoa loh untuk meminta pertolongan-Mu. Wong aku ini orang soleh. Kok engkau tidak datang-datang menolongku? Terus Allah jawab, lah aku kirimkan tim SAR pertama, tim SAR kedua, tim SAR ketiga. Itulah mbok anggap pertolongan dari siapa? Ya ternyata dia tidak siap untuk menerima pengabulan doanya. Baik, yaitu ilustrasi kasarnya. Yang ketiga, bersiaplah tadi ya menerima terkabulnya doa. Jadi yakin, percaya, dan siap. Yang keempat, kalau bahasanya the law of attraction, visualisasikan. Jadi untuk mendukung semua itu, hidupkan dalam pikiranmu, hidupkan dalam imajinasimu, hidupkan dalam batinmu. Ketika doa itu dikabulkan, terus menerus. Jadi bayangkan keberhasilan itu dalam pikiranmu. Jadi ini untuk membantu fokus tadi. Kalau dalam agama seandainya berdoa, ya untuk membantu biar doanya lebih mantap sepenuh hati. Itu hadirkan keberhasilan yang engkau inginkan dalam pikiranmu, dalam imajinasimu. Terus yang kelima, jadi visualisasikan. Yang kelima, bersyukurlah terhadap apa yang engkau miliki saat ini. Nah, yang kelima ini sehubungan dengan situasimu saat ini, syukurilah. Kalau bahasanya agama, kalau engkau bersyukur, ya nanti akan ditambah.
La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau engkau bersyukur, aku tambah. Orang yang menerima situasi hari ini adalah orang yang siap untuk menerima anugerah selanjutnya. Tapi orang yang tidak terima situasi hari ini, ya dia tidak akan bisa menerima anugerah selanjutnya. Wong dia masih belum puas dengan situasi hari ini. Berarti dia kan masih sibuk dengan yang saat ini. Hidup itu kan, kalau bahasa Al-Quran, fa'idha farohta fansob, kalau sudah tuntas ini ganti yang selanjutnya. Kalau kita sudah puas dengan yang sekarang, berarti kita siap menjemput yang selanjutnya. Kalau kita menerima anugerah-anugerah hari ini, berarti kita siap untuk ditambah lagi anugerah selanjutnya. Kalau kita masih belum puas dengan yang sekarang, ya tidak akan ditambah, wong kita belum puas. Yang sekarang berarti belum beres. Masih kita keluhkan, masih kita komplain, masih kita protes. Jadi yang kelima, jadilah pribadi yang bersyukur. Jadi pribadi yang tidak mudah mengeluh, pribadi yang tidak komplain melulu. Jadi saya terima ya Allah situasi hari ini. Mungkin ini karena perbuatan-perbuatanku. Mungkin ada yang baik, ada yang buruk tadi ya. The law of cause and effect itu. Saya syukuri yang baik-baik. Dan aku mohon selanjutnya berikan aku. Nah itu namanya siap menerima anugerah selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan dari yang kita inginkan, menurut the law of attraction tadi, rencanakan dan usahakan langkah-langkah untuk menarik apa yang engkau inginkan. Orang yang pikirannya fokus pada keinginannya, sangat serius pada cita-citanya, itu pasti dia tidak diam saja. Jadi kelihatan. Jadi bukan orang yang minta terus tidur. Jadi dia minta, kalau memang benar-benar ingin terwujud, ya dia akan punya aksi-aksi, punya tindakan-tindakan, baik tindakan-tindakan untuk mewujudkan maupun tindakan-tindakan untuk bersiap menerima hasilnya. Jadi di yang terakhir ini sebenarnya sifatnya otomatis. Kalau kita sedang sangat cinta dengan seseorang misalnya, itu tanpa disuruh kan kita akan melakukan banyak hal untuk meraih cintanya. Ini sudah otomatis. Tapi kalau kita tidak terlalu cinta atau setengah-setengah, ya mungkin tidak terlalu serius juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan cintanya. Jadi logikanya seperti itu. Kalau kita memang cinta sama Allah, tidak perlu diperingatkan tiap hari, tidak perlu diancam-ancam dengan neraka, tidak perlu diiming-imingi dengan surga. Engkau pasti sudah selalu ingin dekat dengan Allah, melakukan aktivitas apapun yang membuatmu dekat dengan Allah. Ini otomatis. Jadi ini 6 langkah dalam konteks the law of attraction. Mintalah apa yang engkau inginkan. Percayalah bahwa yang engkau inginkan pasti nanti akan terwujud. Persiapkan dirimu untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Kemudian visualisasikan, bayangkan keberhasilanmu dalam pikiranmu, dalam batinmu. Syukurilah kondisimu saat ini. Upayakan sejauh kemampuanmu untuk mewujudkan keinginanmu. Maka alam semesta, Allah akan memberikan anugerahnya mewujudkan keinginanmu. Itulah the law of attraction.